Gadis itu sedang membasuh tubuhnya. Erwin berjalan mendekat untuk melepas jaketnya. Gadis yang sangat khawatir. Erwin menggunakan kekuatannya untuk bergulat dengan monster berbentuk cambuk itu. Ini adalah belut listrik logam dari planet Titan yang kuat. Jika Anda tetap ketat, Anda akan mati. Christie mengambil pisau dan memotong 7 ruasnya. Hanya untuk kabur, Erwin mengubahnya menjadi cambuk. Karena itu akan menjadi senjata penyelamat selanjutnya. Saat ini, Yan mengejar untuk mencuri kotak kosong mereka. Musuh kita sedikit. Erwin mengayunkan cambuk listriknya dan memotong cambuk mereka. Tidak ada yang berani maju. Erwin buru-buru melarikan diri. Tepat di jalan, sebuah tentakel muncul di tanah seolah sedang menyelidiki. Melihat itu, Erwin segera menarik Christie, menyuruhnya diam. Tapi Jans tidak tahu apa-apa. Hanya bisa memberitahu semua orang untuk tidak bergerak. Tapi mereka panik. Monster ikan cumi muncul, menumbuhkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ada anak laki-laki yang ketakutan, bangkit dan lari. Menjadi sasarannya. Setelah berburu, monster ikan cumi itu pergi. Tak disangka, Ai pun mengirimkan tim pengejar untuk bersiap mencegat mereka. Erwin menyalakan api di jalan. Bahan bakar utamanya adalah logam karbon di planet Titan. Tiba-tiba menabrak cacing karbon yang bergerak. Karbon logam datang seperti gelombang laut. Semua hancur. 10.000 kali lebih mengerikan daripada belalang di bumi. Christie kabur, tapi Erwin menariknya kembali dan berlari ke arah mereka. Ternyata saya membawa kotak kosong hanya untuk saat ini. Kotak logam terendam gelombang serangga. Kotak itu tertelan, tetapi 2 orang selamat. Dan kelompok Yan juga punya masalah. Seorang rekan setim tidak puas dengan Kapten Yan, jadi dia pergi sendiri. Yan Ches jatuh ke rawa. Yang lain tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Pada akhirnya, hanya paman lemah yang biasa dia bully yang membantu. Di sisi markas, Ai melihat virus di sistem dan langsung memerintahkan Erwin untuk ditangkap hidup-hidup. Karena hanya dia yang tahu bagaimana menguraikan ini. 3 jam kemudian, seluruh sistem planet ini akan mati. Yan menangkap anggota kelompok yang melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Erwin sebenarnya adalah seorang konsultan sistem. Jadi dia punya ide, di planet Titan, objek cinta pun otomatis dicocokkan oleh sistem. Planet ini dikendalikan oleh Ai. Semua dikelola oleh sistem. Orang tidak perlu khawatir tidak memiliki kekasih. Tetapi mereka yang tidak patuh akan menghadapi perjalanan khusus 2 hari 1 malam. Hari ini, sekelompok orang yang tidak patuh dikirim kembali ke markas. Setelah interogasi, mereka tidak dihapus dari sistem. Baru saja diusir dari ruang tamu yang ramai. Diasingkan ke rawa logam di luar kota. Melihat tempat sepi untuk pertama kalinya, beberapa orang sudah gemetar. Mereka semua tumbuh di rumah kaca. Dikirim ke rawa sebagai makanan monster. Christie mengkritik subjek karena sistem tata letaknya terlalu tipis, menginginkan yang lain, sehingga dia diasingkan. Tapi ada bahaya dan juga peluang. Seberangi saja rawa ini, Anda bisa mencapai pulau surga planet Titan. Hidup di sana gratis, jadi ada orang yang mengambil risiko juga. Sebelumnya, sistem akan memberikan makanan yang cukup untuk 2 hari. Mencapai pulau surga atau tidak, tergantung keberuntungan. Dalam 60 menit, mereka harus mencapai rawa. Jika tidak, Anda akan ditembak mati di tempat. Orang tua Dian berbicara lebih dulu, minta semua orang untuk patuh. Jika Anda melakukannya, Anda akan mati. Saat itu, Erwin langsung keberatan. Dia hanya ingin pergi dan tidak membutuhkan perbekalan lain. Hanya kotak kosong itu. Christie menganggap Erwin lebih bisa dipercaya dan berencana untuk pergi bersamanya. Yan menolak tawaran itu. Erwin meraih anggota dan mengancam Yan untuk setuju. Yan untuk memenangkan kepercayaan memberi Erwin banyak hal. Satu sirene. Semua orang pergi. Melihat itu, Erwin dan Christie menarik kotak itu ke arah rawa. Sisanya pergi dengan Yan. Tiba-tiba seorang wanita mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan tim Erwin. Erwin memperingatkannya untuk menjaga jarak. Saat ini, laser menyerang mereka. Sepertinya seseorang ingin menggunakan wanita itu untuk menembak mereka dari jauh. Untungnya, ini adalah medan magnet. Semua balok senjata tidak efektif. Mengapa orang lain menjadi sasaran? Christie meragukan identitas Erwin. Erwin mengaku sebagai programmer AI. Install virus secara diam-diam di sistem. Efektif setelah 3 jam. Keduanya melanjutkan ke surga pulau legendaris. Di tengah jalan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Di planet aneh ini, cacing tanah juga merupakan logam. Wanita yang jatuh terjerat benang logam. Energi tersedot oleh logam sampai mati. Mengapa manusia menjelajah melalui rawa logam ini? Ini adalah pulau legendaris di planet Titan. Saat ini, pria itu menemukan tas di sebelahnya. Dia lapar, mengira pasti ada makanan di dalamnya. Tak disangka, banyak nano black bug tiba-tiba datang, langsung dimakan habis. Di dunia semua monster logam mengintai. Diasingkan di rawa logam ini. Jangan mati, jadi gila. Setelah tim Yan bertemu dengan orang gila itu, langsung diserang. Christie melihat ini, mau tidak mau membenci cara pengasingan seperti ini.
Dan Erwin mengaku lagi, pengasingan ini dirancang olehnya. Dia ingin mengambil keuntungan untuk memberikan dirinya pelarian. Tiba-tiba, Yan menyelinap ke arahnya, menangkapnya dengan imbalan kebebasannya selamanya. Tak disangka di lokasi pertukaran, Yan langsung dikalahkan oleh para prajurit. Para prajurit di luar sedang mencari yang lain. Tapi tindakannya menarik cumi-cumi metalik. Paman yang berpengetahuan itu segera berbaring. Prajurit yang masih sombong itu dihabisi dalam sekejap. Pamannya juga terluka parah oleh tentara. Seorang tentara yang menangkap Christie dan mengancam Erwin muncul. Pada saat kritis, Yan menyelinap ke bawah para prajurit. Sepertinya masih tidak bisa mempercayai Ai. Yan terluka, menutupi wajahnya dan meninggal di tempat. Tinggal 3 orang. Akhirnya sampai di tepi sungai. Sepertinya itu tidak jauh dari Pulau Surga. Pulau-pulau kecil bergerak. Lihat pulau-pulau mengambang di rerumputan. Erwin menggunakan pakaiannya untuk berubah menjadi layar untuk pergi jauh. Sistem AI yang menggerakkan pesawat membuat Erwin tidak bisa pergi ke Pulau Surga. Masalah dengan Erwin juga muncul. Rumput tidak bisa menahan beban 3 orang. Paman yang terluka masih dengan baik hati melompat ke sungai untuk mereka berdua. Kemudian dimakan oleh monster bawah air. Tapi bahaya juga datang. Petarung sudah di depan mata. Detik berikutnya, radar mengunci mereka berdua. Erwin tahu dia tidak bisa kabur. Saat ini, pesawat tempur kehilangan momentumnya dan jatuh ke sungai. Sepertinya virus sudah mulai bekerja. Sangat cepat, saya menemukan air terjun besar. Ini tidak sesuai harapan Erwin. Dalam bahaya, Erwin mengubah rumput menjadi sandwich. Manfaatkan hidrodinamika Archimedes. Jika tidak berhasil, temukan dia. Melalui bahaya, mereka juga mencapai Pulau Surga. Apakah ini tempat yang damai? Tempat ini adalah Erwin dan sistem pengaturannya. Titik evakuasi darurat. Setelah memasukkan kode, sebuah pesawat luar angkasa muncul. Keduanya meninggalkan planet Titan yang kejam ini. Erwin berhasil menyelamatkan planet Titan. Tak disangka, bertahun-tahun kemudian sistem AI baru terbentuk di planet Titan. Ini lebih serius dari yang sebelumnya. Sepertinya semua usaha Erwin masih belum bisa lepas dari desain AI. Manusia mungkin tidak menyangka, AI memantapkan dirinya. Setelah bertahun-tahun menjadi pemilik planet ini,